materi kali ini yaitu adalah doa dan zikir. Udah pelajari ya doa dan zikir? Baru. Jadi kan sudah lupa. Jadi di sini ada yang pengertian doa kan? Ada yang tahu? Nah, kalau menurut ulama salaf, doa adalah inti ibadah atau buku ibadah yang inti penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa melampaui sekadar permintaan hasil, jadi bukan misal kita pengen bekerja, pengen sukses atau apa, tetapi melainkan sebuah ekspresi pengakuan atas kelemahan manusia dan hasil buku yang benar. Doa juga disebut sebagai inti ibadah karena di dalamnya terkandung kepatuhan untuk melaksanakan perintah Allah dan pengakuan total atas kekuasaannya. Nah, ada yang doa apa? Doa itu terbagi menjadi berapa jenisnya? Macam-macam doanya, tapi doa itu terbagi jadi berapa? Ada yang tahu? Jadi doa itu terbagi menjadi dua. Ada doa ibadah dan ada doa masalah. Yang pertama doa ibadah. Doa ibadah yaitu adalah segala bentuk ketaatan kepada Allah seperti sholat, puasa, dan zikir yang secara tersirat adalah permohonan pahala. Jadi seperti sholat kan di dalamnya terdapat bacaan-bacaan yang sebenarnya itu adalah doa. Terus puasa dan zikir yang secara tersirat. Semua ibadah itu adalah doa. Terus yang kedua doa masalah atau permohonan, yaitu permintaan langsung kepada Allah untuk kebutuhan tertentu seperti meminta permohonan rezeki, kesehatan, dan perlindungan. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu soal doa? Tidak ada. Oke, berarti langsung nggak cerita. Oke, cerita ya. Jadi ini pernah dengar cerita waktu ada hajatan waktu di Gunung Karung di saudara. Jadi ada suatu orang dokter terkenal, dokter tulang yang terkenal banget di India. Dia tuh mau apa, kan banyak jadwalnya biasanya kalau dokter-dokter terkenal itu. Dan dia tuh mau terbang ke Pakistan ceritanya. Terbang siap-siap, terus ke bandara, berangkatlah dia tuh. Terus nama dokternya bebas lah, nama mau siapa aja, dokter A aja. Nah pas di perjalanan di kapal, tiba-tiba si kapal atau pesawat tersebut ada problem. Jadi mau gak mau si pesawat tersebut harus mencari titik pendaratan yang terdekat dari posisi yang sekarang dari problem. Terus mendaratlah si pesawat tersebut di masih berarti di sekitar apa? Bentar lagi sekitar 3 jaman lagi mau ke tempat, tiba-tiba pesawatnya problem jadi harus turun dan mendarat. Terus pas ditanya kepada si operator pesawatnya pas ditanya tuh kemungkinan ada mungkin 1 hari atau berapa belas jam untuk memperbaiki, sedangkan si seminar tersebut sudah mepet waktunya. Jadi mau gak mau harus nyewa mobil si dokter tersebut. Nyewalah mobil. Terus mobil pas udah nyewa mobil di tengah perjalanan tiba-tiba mobilnya juga ada kendala ternyata. Terus pas udah ada kendala kebetulan si dokter tersebut itu kayak nempel gitu, kayak ngerenan di suatu bubuk kan kalau rumah-rumah itu kayak bubuk gitu ya. Jadi dia kayak gak kayak seperti sekarang, duduk aja di situ. Tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang nyamperin, kamu siapa? Saya tamu yang ingin ke Pakistan, tetapi di perjalanan itu ada problem. Jadi si nenek tersebut nawarin masuk ke dalam.
Terus pas di dalam disuguhin minum dan segala macamnya gitu. Terus di pertengahan itu kan tidak ada dapur ya. Dari dapur itu kedengaran oleh si dokter tersebut bahwa si nenek itu setiap kali kegiatan apapun dia selalu kayak berdoa, kan banyak yang berdoa ya, misal hilang-hilang itu kan kayak artinya juga doa. Nah, terus pas udah dari dapur si nenek itu ditanya sama dokter, wahai nenek, kenapa kamu ketika melakukan kegiatan itu selalu disertai dengan doa atau apapun itu bacaan-bacaan? Jadi sebenarnya selama saya berdoa itu alhamdulillah semua keinginan saya itu dikabul oleh Allah. Cuman kata dokter, alhamdulillah kalau begitu. Terus si dokter itu tertunjuk ke satu ruangan yang ternyata di situ tuh ada cucunya yang sedang sakit tulang, punggung. Terus dokter bertanya, itu siapa dan kenapa? Itu kebetulan cucu saya dan dia itu menderita penyakit tulang, yang mana penyakit tulang itu emang kalau dokter biasa pasti gak bisa menyembuhin. Cuman kata si nenek itu, saya itu ingin bertemu dengan dokter A gitu. Jadi dokternya ini sebenarnya. Terus kata dokter tuh, masya Allah, jadi berkat doa nenek itu yang menjadikan problem saya dalam pesawat, problem saya dalam mobil, jadi yang mengantarkan saya ke rumah nenek itu untuk menyembuhkan cucu nenek adalah doa nenek tersebut. Jadi paham gak ini? Jadi karena emang keteguhan terus kesabaran si nenek dalam berdoa yang membuat perjalanan si dokter ini terhambat, yang mana bisa diam di rumahnya dan bisa mengobati si cucunya. Terus lanjut ke materi yang kedua, yaitu zikir. Secara bahasa zikir adalah mengingat atau memusatkan perhatian. Secara terminologi atau istilah yaitu usaha hamba untuk selalu mengingat keagungan Allah. Terus bentuk zikir mulai tasbih, subhanallah, tahmid, kalau bisa tahmid, alhamdulillah, tahmid, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, dan istighfar. Terus keutamaan zikir adalah menenangkan hati dan jiwa. Zikir adalah cara mencapai ketenangan batin, tentram dan damai sesuai dengan Quran surat Al-Qur'an yang bunyinya kalau nggak salah ada bidzikrillah tatma'innul qulub, yaitu ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Terus utama zikir yang kedua yaitu penghapusan dosa-dosa kecil, bukan dosa besar ya. Jadi kalau dosa besar mah minimal harus kayak sholat taubat atau dibarengi dengan penyesalan yang mana nggak akan membuat nggak akan mengurangi dosa-dosa tersebut. Penghapusan dosa-dosa kecil itu rutin berzikir, terutama setelah sholat, dapat menghapus dosa-dosa kecil bahkan jika sebanyak pun dilakukan. Jadi zikir itu adalah amalan yang paling ringan. Ketika kita misalkan sakit atau yang membuat badan kita gak bisa kemana-mana, terus sakitnya tuh jadi hanya di rumah sakit atau di mana. Jadi amalan yang paling ringan, jadi gak perlu kita wudhu dulu terus gerakan badannya kayak sholat. Jadi tinggal lidah kita aja yang mengucapkan bisa menjadi amalan yang paling berat timbangannya di akhirat. Jadi zikir itu adalah ibadah yang paling ringan tapi berat timbangannya. Nah, cerita yang kedua yaitu pernah kenal Imam Ahmad bin Hanbal ya? Imam Ahmad bin Hanbal tahu nggak? Kenal ya? Imam Ahmad bin Hanbal yaitu adalah 4 imam mazhab. Jadi kayak Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad Imam Abu Hanafi sama Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu jadi kayak pas di rumahnya tuh tidur gak tenang, terus tuh kayak dia tuh pengen ke suatu daerah tapi gak tahu daerahnya apa. Misal kita mau ke daerah Cileunyi, tuh kayak ke daerah Cileunyi tapi gak tahu apa alasannya itu.
Terus berangkatlah Imam Ahmad bin Hambal ke daerah tersebut dan istirahat di sebuah masjid. Nah kebetulan dia tuh kan istirahatnya di dalam masjidnya ya. Sama marbot masjidnya tuh, keluar kamu jangan di sini. Jadi ini bukan buat istirahat, buat tidur, tapi buat ibadah. Terus keluarlah Imam Ahmad bin Hambal, tapi bukan meninggalkan masjid, cuma keluar dari dalam masjid, jadi ke emper masjid, ke teras masjid. Terus ketawa lagi sama marbotnya, kamu keluar sana. Kalau terus apa dengan bahasa kasar, keluar sama rubuhnya gitu, kalau bahasa kasar. Terus berjalan, terus di tengah perjalanan itu dia ketemu sama pedagang roti. Pedagang rotinya tapi keliling kayak yang di motor kalau sekarang. Terus tuh dia nanya pedagang roti, Anda mau kemana gitu? Gak tahu saya juga, jadi gak tahu kenapa pengen ke kampung ini gitu kata Imam Ahmad. Terus ditawarin lah masuk, ditawarin buat buat rumah si pedagang roti tersebut. Ayo tadi ke modal gitu. Terus pas di rumah tuh, silakan dulu nanti saya buatin minum. Terus pas sudah dibuat minum, pedagang roti tersebut tuh bilang, maaf ya saya gak bisa nemenin di sini, saya mau bikin adonan roti buat besok jualan. Nah, Imam Ahmad bin Hambal tuh kedengar pas si pedagang roti tersebut lagi bikin adonan gitu, terus dia tuh mendengar astagfirullah. Jadi kayak lagi mikir terus sepanjang bikin adonan. Terus pas udah beres si pedagang roti bikin adonan, dia tuh nanya lagi ke si pedagang tersebut, wahai pedagang, kenapa setiap kamu bikin adonan selalu selalu baca istighfar atau enggak gitu? Selalu baca istighfar dan nggak pernah baca, pasti baca. Terus kata pedagang tersebut, demi Allah katanya, setiap saya rutin membaca astagfirullah, Allah itu selalu mengabulkan doa-doa saya katanya. Cuma ada satu doa yang kamu belum kabulin. Terus kata Imam Ahmad bin Hambal, apa doanya wahai pedagang? Saya itu ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang tersebut, Masya Allah katanya, saya adalah Imam Ahmad bin Hambal, kata Imam Ahmad bin Hambal. Jadi berkat kerutinan kamu membaca istighfar yang membuat hati saya ingin ke kampung ini dan menemui kamu. Tahu nggak? Nah, jadi dari dua cerita tersebut ada yang bisa bukan jelaskan sih, ada yang tahu nggak ibrah atau pelajaran dari cerita yang dua tadi, atau cerita yang pertama atau yang kedua gitu? Ada yang tahu nggak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Ada yang tahu nggak? Ya kan? Ayo, ada nggak? Gak ada. Nah, coba dibalik, saya nanya. Coba itu yang belakang. Coba namanya? Adrian. Pengertian sedikit secara bahasa. Kalau tadi tentang cerita manga, apa yang jelasin aja gitu. Jadi kalau sedikit secara bahasa apa? Tahu nggak? Yang lain ada yang tahu? Ayo jangan malu-malu. Intinya dari pelajaran yang dapat kita ambil dari dua cerita tersebut, yang pertama kan tentang doa. Jadi kita tuh jangan selalu mengeluh, kita udah sering berdoa kok
sebenarnya semua doa hamba tuh dikabulin, cuman Allah tuh tahu kapan waktu yang tepat dan belum tepatnya itu. Kalau misalnya belum dikabulin berarti nanti dulu kita diajarin sabar buat apa namanya, buat menunggu kapan dikabulin. Terus yang kedua tentang cerita yang istighfar. Jadi mau sekecil apapun sejarah apapun kita berbuat dosa atau sebanyak apapun, jangan pernah tinggalkan yang namanya istighfar. Soalnya apa namanya, istighfar itu benar-benar semua zikir itu kayak, kalau bahasa ini mah kayak keramat gitu. Pasti semua tuh kalau kita merutinkan zikir atau apa pasti ada kebaikan yang kita dapatkan. Jadi mungkin kakak cukupkan ininya apa namanya, pelajaran hari ini. Nanti mungkin minggu depan akan ada game juga. Jadi cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf.